Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan di sini saya Fauzan Adin dengan RP 16 2020 024 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang hasil dari proyek SIP kelompok kami, di mana proyeknya itu merupakan company profile dari Fakultas Teknologi Industri. Pertama, untuk landing page, ini di bagian ini ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur carousel. Setelah itu fitur carousel tersebut, di sini ada fitur untuk mengetahui pengumuman apa saja yang ada di fakultas, namun karena datanya belum dimasukin, di sini tidak ada tampilannya. Untuk memasukkan data pengumuman, itu diharuskan untuk login terlebih dahulu itu ke admin. Nah, setelah itu di sini ada penjelasan sedikit tentang fakultas. Setelah itu di sini ada info sedikit mengenai fakultas juga seperti berdirinya tahun berapa, jumlah prodinya ada berapa, labnya ada berapa, maupun kelompok keahliannya ada berapa. Ya, setelah itu di sini juga ada section atau bagian untuk menampilkan berita terkini. Nah, setelah landing page ini, langkah pertama mungkin kita coba untuk bagian pengumuman. Nah, di sini karena ini saya masuk ke dalam mode admin, kita coba tampilannya mode logout dulu. Nah, ini tampilan mode user biasa. Nah, jika tampilan mode user biasa, maka di tampilan pengumuman ini tidak ada button untuk tambah data. Nah, kita coba untuk login terlebih dahulu kepada admin. Nah, ini untuk tampilan login dari si company website company profile fakultas. Oke, kita udah login. Nah, ke bagian pengumuman. Nah, di sini ada tambah data pengumuman untuk bagian admin. Kita coba tambah datanya. Jika ada data dari pengumuman, maka datanya akan seperti ini. Di bagian paling atas ini akan menampilkan 5 data paling awal, di mana data yang paling baru itu akan di-highlight seperti ini. Di-highlight dengan gambar yang paling besar. Nah, di sini admin tersebut dapat mengedit maupun menghapus data dari si pengumuman ini. Kita coba tambah datanya biar 5. Jika datanya lebih dari 4 itu akan jadi seperti ini tampilannya. Di sini ada 5 data. Nah, yang di highlight itu adalah 4 data atau 4 pengumuman yang baru saja ditambahkan. Oke, kita kembali ke bagian home. Nah, untuk di bagian home ini nanti yang ditampilkan itu 3 pengumuman paling baru. Nah, setelah itu di pengumuman juga di sini dapat melihat pengumuman selengkapnya. Nah, akan seperti ini. Nah, di sini juga ada informasi mengenai pengumuman-pengumuman yang baru. Nah, seperti itu. Nah, setelah bagian home, kita masuk dulu ke bagian profil. Nah, di profil ini akan menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran dari
Fakultas Teknologi Industri di Tenas ini. Nah, di sini juga ada penjelasan sedikit tentang FTI. Di sini juga ada struktur organisasi dari Fakultas Teknologi Industri. Setelah itu masuk ke bagian page kemahasiswaan. Nah, di kemahasiswaan ini bisa menginformasikan mengenai tentang kegiatan-kegiatan apa saja, prestasi apa saja, ataupun lomba-lomba apa saja yang ada di Fakultas Teknologi atau berhubungan dengan FTI seperti itu. Nah, di kita pertama di bagian kegiatan ini bisa menambah kegiatan. Contohnya seperti ini. Datanya akan menampilkan data seperti ini. Untuk edit dan hapus juga masih bisa, asalkan yang login itu adalah admin. Lalu untuk masuk ke bagian prestasi mahasiswa, tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk bagian edit dan hapusnya juga masih sama seperti sebelumnya. Lalu untuk sekarang ini ada di halaman lomba. Untuk lomba ini si tampilan kartnya itu sama seperti tampilan kart di bagian kegiatan mahasiswa. Kira seperti ini. Setelah itu, setelah di page kemahasiswaan ini, kita masuk ke page MBKM. Nah, di page MBKM ini terdapat 8 menu atau 8 submenu dari MBKM itu untuk memperlihatkan apa saja yang termasuk ke dalam MBKM. Nah, di sini untuk pertukaran mahasiswa dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pertukaran mahasiswa ITENAS, yang kedua pertukaran mahasiswa inbound, yang ketiga itu pertukaran mahasiswa outbound. Nah, sebagai contoh, di sini kita tambah data di pertukaran mahasiswa ITENAS. Nah, di sini pilih mahasiswa ITENAS. Maka informasi yang disampaikan itu berbentuk tabel. Nah, di sini untuk edit dan hapus juga masih sama seperti sebelumnya. Untuk bagian magang, KKN tematik, penelitian, PKM, kewirausahaan, asisten maupun studi independen ini masih sama seperti pertukaran mahasiswa. Selanjutnya kita ke bagian tracer study, di mana tracer study ini adalah info memperlihatkan informasi mengenai alumni-alumni lulusan dari Fakultas Teknologi Industri. Di sini terdapat testimoni alumni, lalu di sini juga akan memberikan informasi mengenai data lulusan dalam berbentuk visualisasi data. Nah, di sini sementara visualisasi datanya masih berbentuk data dummy. Setelah tracer study, ada juga di sini page untuk kerjasama. Nah, untuk page kerjasama ini, informasi yang disampaikan itu berbentuk tabel, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu nasional dan internasional. Untuk pertama, kita coba tambah dulu datanya. Pilih nasional. Maka datanya akan jadi seperti ini. Nah, untuk di bagian kerjasama ini, yang manfaat kita bisa menekan tombol ini untuk melihat lebih detailnya lagi seperti ini. Nah, untuk edit dan delete ini masih sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita ke bagian dokumen. Di bagian dokumen ini akan menyampaikan informasi mengenai kebijakan, peraturan, renstra, lalu di sini ada laporan kinerja, laporan tahunan juga. Nah, untuk di bagian renstra ini, untuk user biasa nanti akan dialihkan ke link yang ada di sini. Namun untuk
admin, user mahasiswa maupun dosen ini akan bisa mendownload langsung file dari registrar-registrar tersebut. Setelah itu masuk ke bagian penjaminan mutu. Di bagian penjaminan mutu ini terdapat dua link atau dua button di mana sama seperti dokumen. Kita bisa langsung ngelink ke website yang dituju atau langsung mendownload dokumen. Selanjutnya untuk publikasi juga sama seperti penjaminan mutu. Nah, di sini ada data PKM yang terpisah dari MBKM. Nah, untuk data dari penelitian ini, kita coba masukkan datanya. Nah, akan jadi seperti ini. Untuk edit dan delete-nya juga sama seperti fitur sebelumnya. Lalu masuk ke bagian penelitian. Nah, di penelitian ini juga sama seperti di kemahasiswaan. Ya, akhirnya akan jadi seperti ini. Dan edit dan delete-nya juga sama. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam page berita, di mana page berita ini sama seperti page pengumuman, di mana dapat menambah datanya itu. Di sini tampilannya sama persis seperti yang di pengumuman. Setelah itu kita coba cek ke halaman home, di mana sebelumnya berita terkini itu kosong, tapi sekarang udah ada berita yang baru. Seperti itu. Mungkin segitu saja apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.